Salam sejahtera, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memikirkan bagian akhir dari mengenal Roh Kudus, bagaimana yang dimaksud dengan menghujat dan mendukakan roh. Ini menjadi penting untuk kita pikirkan supaya kita dengan jelas bisa menempatkan ayat itu, sehingga tidak mempunyai kesalahpahaman tentunya, bukan? Nah, kita akan membuka dua bagian Alkitab, saudara-saudaraku yang kekasih. Pertama, Matius pasal 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32 dikatakan begini, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika dia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini tentang penghujatan kepada Roh Kudus. Ya. Ketika itu orang-orang Yahudi menuntut atau menggugat Yesus, menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Baal Zebul, artinya dengan kuasa setan juga. Kemudian di dalam kitab Efesus, saudaraku yang kekasih, dalam Efesus kita baca pasal yang keempat, Efesus 4 ayat 30 dikatakan begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, sekali lagi. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, dua bagian ini menjadi bagian yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita mengerti, bagaimana kita memahami kebenaran yang utuh. Sehingga di dalam bagian ini kita belajar untuk bersama-sama mengerti dengan jeli apa maksud Alkitab. Yang pertama, saudara, ketika kita membicarakan bagaimana menghujat Roh Kudus, dikatakan dosanya tidak terampuni. Tetapi menghujat anak manusia dosanya terampuni. Apakah ini memberikan indikasi bahwa Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus Kristus? Jelas tidak. Kalau begitu apa yang dimaksud? Sehingga menghujat Tuhan Yesus pada waktu itu dikatakan menghujat anak manusia, dosanya masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Perhatikan pemakaian kalimat yang sangat menarik. Ya, itu sebab Yesus menyebut diri di dalam gelar yang disukainya, salah satu dalam pelayanan di dalam dunia ketika dia Allah yang menjadi manusia, menyebut diri anak manusia. Kalau orang menghujat anak manusia, Yesus itu, gelar yang dipakai ingat anak manusia, dosanya terampuni. Apa yang mau dikatakan? Apakah menghujat Yesus dosa terampuni artinya masih ada kemungkinan selamat? Bukan, tentunya kaitannya ke sana. Jadi jangan buru-buru dulu. Kan kita mengatakan juru selamat satu-satunya Yesus, di dalam Yesus tidak ada. Jadi kalau sampai menghujat Yesus terampuni, loh masih bisa selamat dong. Bukan begitu. Nah, ini harus dipahami konteksnya. Jadi pada waktu itu Yesus mengusir setan, orang Yahudi tidak bisa terima, lalu memutarbalikkan fakta dan berkata, Yesus mengusir setan itu dengan kekuatan Baal Zebul. Nah, sehingga pada waktu dikatakan Yesus mengusir setan dengan kekuatan Baal Zebul, ini yang menjadi persoalan serius. Apa itu? Nah, ini menjadi persoalan serius ketika mereka menuduh, maka kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya padaku apa yang kulakukan, itu sebetulnya latar belakangnya, ya, dosamu masih terampuni. Kenapa? Karena jangan lupa ketika Yesus berbicara hal ini, dia belum mati di atas kayu salib. Oke? Jadi dia bicara anak manusia, Yesus yang ada di sini yang belum menuntaskan pelayanan, belum mati di kayu salib, belum bangkit dari antara kematian. Nah, menghujat anak manusia yang datang, ya, sebagai nabi yang menyuarakan kebenaran, oke, tidak menjadi dosanya itu kemudian masih terampuni karena masih ada ruang, masih ada peluang untuk kemudian orang itu menyadari bahwa mereka salah. Ya, katakanlah Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Tetapi sesudah kebangkitan dia kembali kepada Yesus, bukan? Jadi ada peluang untuk dia masih kembali, ya, itu berbeda. Nah, jadi menghujat adalah tidak percaya, menolak begitu ya, tentang Kristus itu. Nah, mengapa dikatakan menghujat Roh Kudus dosanya tidak terampuni? Nah, ini menjadi menarik. Menghujat Roh Kudus. Nah, sesudah Yesus naik ke surga, dikatakan Roh Kudus akan datang. Bukan berarti belum datang. Kita sudah belajar hal itu, bukan? Roh Kudus sudah bekerja. Tetapi itu bicara momentum, bicara janji pemeliharaan kepada gereja yang berjalan terus-menerus. Dan Tuhan tidak pernah alpa menjaga gerejanya. Itu dulu poinnya. Tuhan tidak pernah alpa menjaga gerejanya. Sehingga
Di dalam bagian poin, Tuhan tidak pernah menjaga gerejanya. Tuhan menjaga, menuntun betul-betul gerejanya, supaya gerejanya berjalan pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, inilah peran Roh Kudus terus. Nah, kalau kemudian mereka menghujat Yesus, dalam hal ini menyebut gelar anak manusia, dosanya tidak terampuni. Tetapi jangan lupa, masih ada waktu, kan begitu kan? Masih ada waktu mereka kembali, masih ada waktu mereka menyadari, masih ada waktu mereka tahu itu salah, dan masih ada waktu mereka untuk datang kepada Tuhan. Itu yang penting dulu. Nah, bagian ini menjadi perlu, bagian ini menjadi penting, bagian ini yang harus dipahami secara utuh, secara sungguh, sehingga ini menjadi bagian yang perlu untuk kita mengerti dengan penuh. Nah, ini bagaimana kisah ini, bagaimana cerita ini? Nah, ini yang menjadi sangat penting, saudaraku. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan bagaimana menghujat anak manusia, ya, Yesus yang belum disalib dan mati dan bangkit itu, dosanya terampuni karena masih ada opportunity, masih ada peluang. Tetapi menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan terampuni. Baik sekarang maupun akan datang. Artinya apa? Menghujat Roh Kudus artinya menolak Roh Kudus, ya terus menerus. Ya, kan hari ini dia menolak Yesus, lalu Yesus mati dan bangkit kan? Lalu Roh Kudus kerja atau dalam hatinya kan? Bahwa Yesus itu anak Allah. Ambillah contoh seperti kepala pasukan tentara Roma yang ada di Bukit Golgota pada waktu Yesus disalib. Dia datang membawa pasukannya untuk menyalibkan Yesus, tetapi kemudian dia berkata, pada waktu melihat keajaiban di atas salib itu, ya, bagaimana pertanda alam begitu jelas, dan dia bisa membaca dengan jeli. Iman itu muncul dan dia berkata, sungguh dia ini anak Allah. Padahal sebelumnya dia menuju Bukit Golgota bukan dalam rangka mengawal Yesus anak Allah, tapi dalam rangka mengawal pesakitan atau terdakwa yang sudah didakwa dengan hukuman mati salib. Tapi dia berubah. Ya kan? Roh Kudus bekerja pada dirinya. Roh Kudus menyatakan kebenaran itu pada dirinya. Ini yang perlu. Begitu juga kemudian dengan orang-orang yang menghujat Yesus pada waktu itu. Mereka masih punya peluang untuk diampuni dosa-dosanya. Mereka masih punya peluang untuk menjadi percaya. Kalau Roh Kudus nanti menyatakan itu kepada mereka. Ya, sehingga sesudah Yesus mati bangkit misalnya Roh Kudus kerja lagi. Ya banyak kemudian orang-orang yang menjadi percaya, menjadi pengikut Yesus yang tadinya bukan pengikut Yesus, bukan? Kita tahu itu. Nah, Roh Kudus bekerja. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi kalau mereka menolak Roh Kudus, lalu Roh Kudus ngomong dan ditolak terus-menerus, artinya tidak pernah mau menerima, tidak pernah mau percaya terhadap apa yang Roh Kudus katakan, maka mereka akan menjadi orang terhukum. Itu maksudnya. Ya, mereka akan menjadi orang terhukum, mereka akan kemudian menjadi orang yang tidak lagi dosanya diampuni. Karena mereka menolak terus-menerus sampai mereka mati kan, gak ada peluang. Tapi waktu mereka menghujat Yesus sebagai anak manusia pada waktu itu, masih ada peluang. Masih ada momen, masih ada waktu untuk mereka bertobat kan begitu. Tapi kalau menghujat Roh Kudus terus-menerus lalu mereka mati, ya gak ada peluang, gak ada waktu lagi. Mau apa lagi? Kecuali Roh Kudus yang mengingatkan itu. Itu maksudnya. Jadi pertama, bukan berarti Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus. Sehingga menghujat Yesus itu dosanya bisa diampuni, menghujat Roh Kudus dosanya tidak terampuni. Tidak dalam konteks itu. Tapi ini lebih kepada perjalanan waktu dan konteksnya. Yesus ada sebagai anak manusia yang datang. Dia belum mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan memang kita tahu, barang siapa tidak percaya pada Yesus, ya tidak selamat. Artinya kalau kamu mengatakan dosanya masih bisa diampuni, peluangnya. Tapi kalau tetap tidak, kan tidak percaya sama Yesus. Toh tidak percaya Yesus itu membuat binasa kan. Tapi siapa yang bisa membuat orang percaya pada Yesus? Kan Roh Kudus. Itu yang dimaksud menghujat Roh Kudus, dosanya tidak terampuni. Menolak terus-menerus suara Roh Kudus dalam hatinya. Menolak terus-menerus dan tidak mau percaya kepada apa yang Roh Kudus katakan. Inilah yang dimaksud menghujat Roh Kudus, dosa tidak terampuni. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca Alkitab dengan jeli, dengan teliti, sangat jelas kok. Ya, sangat-sangat jelas. Karena Yesus pun mengatakan, aku akan kembali ke rumah Bapa. Bapa akan mengirimkan dan meminta Bapa mengirimkan seorang penolong bagi kamu untuk menyertai para murid. Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan mengingatkan termasuk orang-orang Yahudi yang menyebut Yesus pada waktu dalam pelayanannya sebagai Baalzebul. Tidak mau percaya, menolaknya. Ya, mereka menolak Yesus, mereka menghujat Yesus dengan menyebut Yesus dari Baalzebul. Tetapi masih ada peluang buat mereka untuk bisa
kembali. Masih ada peluang untuk mereka bertobat. Masih ada peluang untuk mereka percaya sungguh kepada Kristus anak Allah itu. Masih ada peluang. Nah, persoalannya apakah peluang itu mereka ambil? Apakah peluang itu mereka pakai? Itu persoalan lain lagi. Nah, itulah yang perlu sebetulnya. Bagaimana mereka menempatkan diri mereka dengan tepat. Sehingga mereka tidak menjadi salah kaprah dalam hidupnya. Nah, ini menjadi pergumulan serius. Yang perlu untuk dilakoni oleh tiap mereka orang-orang pada waktu itu. Nah, jadi saudara yang kekasih, itulah menghujat Roh Kudus, yaitu menolak terus-menerus ya untuk tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus bilang Yesus Tuhan, percaya pada Roh Kudus. Tidak. Nah, itu yang disebut menghujat. Sehingga dia binasa dan mati. Ya. Nah, sekarang menjadi bagian yang berikut yang perlu kita pikirkan lagi adalah kalau menghujat Roh Kudus lalu orang itu terkucilkan, menghujat Roh Kudus lalu mati, bagaimana berikutnya untuk kita memperhatikan kebenaran-kebenaran itu secara utuh, secara jeli, ya. Jadi ada orang mengatakan menghujat Roh Kudus artinya kalau ada orang dapat karunia Roh Kudus lalu katakanlah mereka berbahasa roh, lalu orang nggak percaya, itu katanya nanti menghujat roh itu. Itu kesalahan fatal yang sangat mengerikan itu. Karena 1 Korintus 14 pun menjelaskan kalau ada orang tidak mengerti sementara satu ibadah misalnya semua berbahasa roh dikatakan kan, lalu masuklah orang itu dan berkata mereka ini gila. Justru kita yang semuanya berbahasa roh yang membuat orang menjadi bingung itu yang justru dipersalahkan oleh Alkitab. Itu jelas di dalam 1 Korintus pasal 14 tata tertib bagaimana seharusnya orang-orang memahami kebenaran. Jadi bukan malah mereka dituduh menghujat. Sebaliknya justru umat itulah di Korintus itu yang dituntut karena mereka telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang baru ini yang belum mengerti sepenuhnya kekristenan ini. Ya, makanya diatur di situ tata tertib yang sangat luar biasa sekali, begitu ya. Nah, jadi inilah yang mestinya kita bersama-sama untuk mengerti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi, tidak percaya kepada orang berkarunia roh bukan menghujat roh. Menghujat roh adalah menolak terus-menerus suara Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus. Jadi jangan dipelintir. Ya, ini nggak ada kepentingannya. Cuma memang ada banyak orang ya memanfaatkan, memelintir ayat-ayat untuk kepentingan dirinya atau ajaran atau kelompoknya. Ini nggak bagus. Jadi kita tidak boleh begitu. Kita mesti mengerti dengan jeli. Ada persoalan satu dan persoalan lain itu beda-beda. Maka harus dianalisa sesuai dengan konteks persoalannya. Jadi jangan main pukul rata begitu saja. Ya, jadi pertama ingat tadi menghujat Roh Kudus adalah menolak terus-menerus suara Roh Kudus yang mengajak orang percaya kepada Kristus. Menghujat Yesus, dosanya diampuni lebih mengacu kepada kesempatan yang masih ada. Yesus memang pada waktu itu belum mati dan akan mati, lalu bangkit naik ke sorga. Tapi Yesus naik ke sorga, orang kan masih punya kesempatan mendengar suara Roh Kudus. Dan memang banyak orang percaya yang tadinya tidak percaya sebelum kebangkitan dan kenaikan Yesus. Itu kan sudah kita baca Alkitab bukan? Banyak yang memberi diri mereka untuk dibaptis dan menjadi percaya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita mesti perlu hati-hati menempatkan pemahaman itu sehingga tidak serta-merta memakai ayat itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu di dalam mempertahankan keyakinan kita. Lalu kita memanfaatkan ayat, tidak boleh. Ya, jadi kalau tidak percaya kepada karunia Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang salah di dalam Alkitab. Alkitab malah bilang, ujilah segala sesuatu. Karena sebetulnya ketika kita tidak percaya kan bukan kepada karunia Roh Kudusnya, tapi orang yang ngaku dia dapat karunia. Betul apa enggak dia? Kalau semua orang menamakan Roh Kudus, karunia dari Roh Kudus, waduh, gampang amat dipalsukan, begitu toh? Maka pohon dikenal dari buahnya. Orang itu harus diuji, itu diatur dalam Alkitab. 1 Tesalonika pasal 5 pun bilang, jangan padamkan karunia roh, tetapi ujilah segala sesuatu. Artinya, jangan terima mentah-mentah. Yang salah, justru kalau terima mentah-mentah, tanpa mengujinya. Jadi kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang jelas dulu akan Alkitab. Nah, itu membuat orang Kristen menjadi orang yang kritis tidak mudah. Ya, diakal-akalin, tidak mudah disesatkan. Karena orang Kristen selalu berpegang pada Alkitab, menguji segala sesuatu dengan Alkitab. Karena yang jadi persoalan, kalau ada orang bilang, saya percaya Yesus, itu kan kata dia. Betul apa enggak? Saya dipenuhi karunia Roh Kudus, itu kan kata dia. Betul apa tidak? Nah, ini yang kita uji. Dengan apa? Alkitab. Caranya, pohon dikenal dari buahnya. Kan gampang toh?
Kalau dari roh Tuhan pasti tunduk kepada Tuhan. Kalau dari dia dipenuhi oleh karunia Tuhan katanya, buah-buah hidupnya itu kan pasti nyata, begitu ya. Bukan kuantitatif ya, kualitatif, bukan kegiatan. Oh, buahnya nyata loh, dia banyak pelayanan ke sana sini. Buahnya nyata loh, dia punya banyak pengikut. Itu bukan buah yang dimaksud Alkitab. Kualitatif, bukan kuantitatif. Ingat, perhatikan itu, ya. Jadi buah kualitatif. Karena rasul-rasul itu mati dibacok semua itu. Mati syahid artinya. Yesus ya pengikut muridnya 12. Akhirnya yang tinggal 11, si Yudas malah jual dia. Yang 11 pun goncang semua. Apalagi yang lain-lain. Jadi secara kuantitatif bisa kita bilang gagal kan kalau begitu. Padahal kita bicara kualitas. Yesus bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi bukan banyak menjadi ukuran. Bukan kuantitas, tapi kualitas orang pilihan itu. Pohon dikenal dari buahnya, perilaku hidupnya. Nah itu maksudnya. Sehingga selalu ada tolok ukur yang tidak bisa dimanipulasi. Ya, kalau kegiatan gampang, toh banyak ajaran sesat juga banyak pengikutnya. Jangan lupa itu ya. Bukan hanya agama Kristen yang jumlah banyak, agama lain pun banyak. Ya. Bukan hanya satu pendeta atau satu gereja yang banyak, banyak gereja lain yang banyak. Termasuk ajaran sesat. Ya. Apa-apa yang kita sebut sebagai sesat di dalam sekte menurut keimanan orang Kristen, banyak sekali pengikutnya. Ya. Orang Protestan Kristen kita tidak setuju misalnya dengan saksi Yehova, tapi saksi Yehova banyak pengikutnya. Tidak setuju kita dengan Mormon, tapi banyak pengikutnya. Christian Science banyak pengikutnya, orang Teosofi banyak pengikutnya, Spiritualism banyak pengikutnya. Ya, apakah kemudian jadi benar? Kan gitu kan, nah kan kita mesti konsisten dalam semua aspek ya. Nah, jadi saudara-saudara ini yang menjadi penting. Lalu apa yang dikatakan di dalam Efesus, janganlah mendukakan roh Allah. Nah, kalau tadi dikatakan menghujat Roh Kudus dosa tidak terampuni karena dia bicara terus-menerus sampai kita mati lalu kita nggak terima, ya otomatis hati nurani kita kan jadi mati ya. Nolak, nggak mau, hati nuraninya keras mati. Ya, otomatis dia tidak selamat karena tidak pernah mengaku percaya kepada Yesus. Ya, itu kaitannya. Tapi ingat lagi, tidak ada kaitannya dengan karunia roh. Karunia roh justru harus kita uji, kita disuruh itu. Tidak serta-merta boleh percaya. Ya, karena kita berurusan dengan orang yang mengaku. Nah, maka pohon dikenal dari buahnya. Jadi seleksi penting. Saya pendeta, saya Tuhan ngomong sama saya bla bla bla. 1000 kali pendeta pun aku. Jangan dengarkan apa kata Bigman Sirait. Dengarkan kebenaran Alkitab. Nah, ujilah kalimat Bigman Sirait, betul apa tidak. Tidak penting dia pendeta apa enggak, kelakuannya benar apa enggak. Hidupnya untuk Tuhan apa tidak. Saudara mesti melihat itu dengan jeli. Jadi jangan gelap mata lalu berpikir semua hamba Tuhan itu jadi beres. Belum tentu. Saya hanya hamba Tuhan kalau melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau saya tidak melakukan kehendak Tuhan, ya saya hamba setan. Gampang saja. Sekalipun label kependetaan masih nempel pada diri saya. Saya nggak bisa mendustai Roh Kudus. Semoga saudara juga jadi bijak untuk mengenalinya. Mintalah Roh Kudus memimpin kita. Nah, karena itu dikatakan, kalau jangan mendukakan roh Tuhan, maksudnya apa? Jangan mendukakan roh Tuhan adalah sebagai orang percaya yang sudah hidup dalam kebenaran, kita jangan mendukakan roh Tuhan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah. Termasuk jangan menerima terlalu gampangan apa saja yang memakai atas nama Roh Kudus, lalu kita main terima aja. Itu mendukakan. Karena kita tidak bergantung pada Roh Kudus sebetulnya, tapi lebih kepada analisa diri kita. Yang kedua, kita sebagai orang percaya, tapi hidup kita nggak benar. Kita bilang saling mengasihi, tapi kita justru hidup saling menguasai. Itu mendukakan Roh Kudus itu. Kita hidup kita tidak benar. Mestinya kita berbagi berkat bagi sesama, tapi kita justru menumpuk berkat untuk tapi tidak berbagi. Itu kan mendukakan Roh Kudus itu. Lalu kita khotbah untuk kepentingan pendengar supaya semua senang. Bukan kebenaran, sekalipun itu menyakitkan. Memang seringkali kebenaran kan tidak mengenakkan kuping kita, bukan? Tapi itulah yang harus diberitakan. Tapi demi mengenakkan kuping supaya banyak orang, kita beritakan apa yang orang mau dengar. Padahal bukan itu kebenaran. Itu mendukakan Roh Kudus itu. Dan ironisnya, pada waktu mendukakan Roh Kudus, orang justru sedang berkata, kami mengagungkan Roh Kudus. Roh Kudus sangat luar biasa. Ironis. Tapi itu yang terjadi. Sehingga hati-hati dengan apa yang saudara dengar, apa yang dengan saudara lihat. Ujilah. Ya, jadi dengarnya bisa manis, bisa indah. Tapi ujilah. Bukankah Yudas datang menyerahkan Tuhan Yesus dengan apa? Bukan dengan bacokan, dengan ciuman. Ya. Siapa yang bisa menduga ciuman itu adalah pengkhianatan? Iya toh?
Nah ini yang kita perlu hati-hati. Nah jadi mendukakan roh Tuhan adalah ketidaktaatan kita terhadap perintah-perintah Roh Kudus itu. Ya, sikap kita yang tidak jeli. Tapi tadi mulai ingat, pertama dalam menyikapi ajaran sesat atau yang salah, ya padahal kita sudah diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, berdoalah supaya jangan kamu terjerembab, jangan terbawa arus. Itu satu. Ya, seperti apa yang dikatakan Alkitab, bukan? Ketika Amos juga berteriak, ya, umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena kurang pengetahuan. Itu ironis. Mereka kurang tahu sehingga kurang mengenal, dan itulah kebinasaan. Jadi hati-hati saudara, belajar Alkitab baik-baik. Jangan cuma apa kata Pak saya sebagai pendeta, tapi apa kata Alkitab. Maka Anda perlu belajar, perlu PA. Ya, jangan hanya mau tren-tren kumpul-kumpul rame-rame saja. Ya. Jangan alasan selalu ya, kalau PA nanti kita atau belajar Alkitab kita kayak orang Parisi lagi. Ya, orang Parisi ngerti Alkitab saja jahatnya luar biasa, apalagi saudara kalau sampai nggak ngerti Alkitab. Jahat pun merasa baik, itu lebih gawat lagi kan. Jadi hati-hati ya. Nah bagaimana kita tahu Alkitab tapi juga hidup benar. Nah disitulah rangka yang kedua mendukakan Roh Kudus, yaitu apa? Kita tidak mau tahu kebenaran, mesti mau tahu. Tapi yang ketiga, sudah tahu kebenaran, bukan cuma tahu, lakukan. Dengan tahu tidak melakukan, itu pun mendukakan. Orang-orang Yahudi itu tahu semua kebenaran, tapi seringkali mereka langgar, bikin lagi yang baru yang cocok sama selera mereka. Itu Parisi. Ya, tidak ada yang salah dengan apa yang mereka tahu. Yang salah adalah mereka tidak lakukan apa yang mereka tahu, mereka belok-belokkan. Itu persoalannya. Jadi saya pikir perlulah kita untuk kemudian memahami, supaya jangan hidup kita pikir kita dekat dengan Tuhan, Roh Tuhan, ngobrol tiap hari misalnya ya. Tetapi sebetulnya kita mendukakan Roh Kudus itu. Karena yang kita selalu mau dengar adalah suara di dalam otak kita sendiri, bukan suara Tuhan. Akhirnya kita bilang banyak sekali berhalusinasi, bermain-main seakan-akan suci, tapi jauh dari kehendak Roh Kudus itu. Tuhan kan tidak bisa kita bohongi, bukan? Tapi saya percaya hati kecil kita pun kalau mau jujur, kalau memang bersih ya, mana bisa kita bohongi? Toh kita tahu kita bohong, toh kita tahu ayat ini menurut kita, tapi sebetulnya kita sih belum gali Alkitab. Nah pelihara itu supaya peka. Lah supaya kemudian apa? Jangan ngomong lah, belajar dululah, perhatikan dululah, kan begitu. Dengan begitu engkau menolong dirimu. Maka Roh Kudus akan menuntun kita, pasti mengingatkan kita tuh pada hati kita. Salah tuh. Nggak begitu tuh. Kamu nggak jujur tuh. Kita diperingatkan, ya. Sehingga kita betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita betul-betul mengerti dan tidak salah dalam hari-hari kita. Nah, biarlah Tuhan menolong kita sehingga kita tidak kemudian menghujat Roh Kudus dengan terus-menerus menolak Dia, atau ya sebelum sampai ke sana kita tidak mendukakan Roh Kudus. Marilah kita taat pada kebenaran, dengar-dengaran, dan jangan lupa melakukannya. Ya, bukan benar menurut diri tapi benar menurut Alkitab. Biar Roh Kudus menolong kita, memimpin kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di hidup kami, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ajar-ajari kami untuk peka di dalam kehidupan ini terhadap pimpinan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang mengajar-ajar kami, menyertai kami di tiap langkah kami. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kepada Allah kami yang hidup. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.